Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Hanosalina, SIP MAP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafizah Gina Irsya dengan NIM 2110811007 dengan prodi Sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ada 3 materi poin-poin, yaitu 1. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 2. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. 3. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Konsep negara. Definisi negara menurut para ahli. Menurut Dipenole, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan pelaksanaan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Ada juga menurut Aristoteles, menurut John Bodin, dan menurut Hugo de Groot. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi mutlak bagi adanya negara, yaitu 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. 2. Unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. 3. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pertama, negara dalam keadaan diam. Kedua, negara dalam keadaan gerak. 2. Tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba dan binatang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia. Secara teoritik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya sebagai berikut. Teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Kedua, teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Ketiga, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Keempat, teori keadilan sebagai tujuan negara. Kelima, teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Jika disederhanakan, tujuan dapat digolongkan dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran kolektivis atau sosialis. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. 3. Urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtsstaat, cita hukum, Staatsrecht, cita negara, filosofi Grundlagen, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen disebut a basic norm, ground norm.
Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola-pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber historis, sosiologis, politis dengan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofi Grundlegs bagi Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi Grundlegs dari negara, ideologi negara, Staatsheid. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai 87 dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR, dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2019 menguraikan pokok-pokok moralitas dan kehaluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan. 2. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Terbagi menjadi 2 warga negara yang berkiprah. Yang pertama adalah sektor pemerintahan, itu suprastruktur politik, dan infrastruktur politik, yaitu sektor masyarakat. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.